Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Hari ini Tom Lembong melaporkan hakim yang memvonis 4,5 tahun kepada Tom Lembong. Ada apa? Nampaknya geng Solo ya banyak akan dilaporkan ini. Geng Solo masih satu persatu banyak yang masuk penjara ini. Ngeri, Mas. Ngeri ya. Nampaknya Tom Lembong hari ini melakukan perlawanan yang sangat luar biasa. Ketika Jokowi dulu disebut di persidangan begitu kan ya, dan para ahli ingin mendatangkan seorang Jokowi, tapi begitu kan ya, pihak Tom Lembong kecewa. Kenapa? Karena Jokowi tidak kunjung dipanggil untuk datang di persidangan. Dan nampaknya sekarang perlawanan dari Tom Lembong ini semakin keras. Perlawanan dari Hasto ini akan semakin keras, tidak tinggal diam. Untuk memulihkan citra nama baik sebagai Tom Lembong, sebagai Hasto, pasti ada perlawanan nanti. Kita tunggu saja begitu. Dan sekarang baru muncul ya Tom Lembong ya laporkan hakim ya pemvonis yang 4,5 tahun ya. Terus kemudian ini sebagai bentuk perlawanan dari Tom Lembong, maka kemudian yang terjadi di situ pasti geng-geng Solo ini berantakan pada akhirnya. Kita tunggu saja. Jadi saya kira langkah yang dilakukan oleh Tom Lembong ini, saya kira ini sangat bagus begitu kan ya, biar menjadi efek jera kepada siapapun begitu. Makanya Jokowi sekarang sudah mulai muncul ya, sudah mulai mengatakan iya sesuai dengan sidang kabinet dan sebagainya. Maka dari sekian banyak yang kemudian dilaporkan begitu kan oleh Tom Lembong, bukan tidak mungkin sementara masih hakim begitu kan, tapi dengan lambat laun pasti Jokowi bisa kena ini. Kenapa bisa kena, Bang? Sebagai bentuk mantan presiden, semuanya pasti tahu dong ya siapa yang dibalik ini semua begitu kan ya. Makanya menelusuri betul ya siapa yang muncul dan siapa yang melaporkan pertama kali Tom Lembong itu begitu. Nah, saya kira ini persepsi publik akan muncul satu persatu begitu ya. Bahkan salah satu dari beberapa komentar dari netizen begitu mengatakan Tom Lembong resmi melaporkan majelis hakim yang menjatuhkan vonis 4,5 tahun penjara ya kepadanya ya ke MA. Tom ingin ada evaluasi terhadap proses peradilan yang dijalankan. Ia benar-benar tidak bersalah artinya begitu. Walaupun sudah mendapatkan abolisi yang sangat kuat dari seorang Presiden Prabowo, nampaknya begitu ya Tom Lembong masih belum puas untuk untuk memulihkan nama baiknya begitu. Kenapa? Masih dicap dianggap bersalah dan sebagainya. Nah, kalkulasi inilah yang kemudian dihitung oleh Tom Lembong untuk menegakkan keadilan. Bagaimana transparansi yang benar-benar adil. Sebagai Tom Lembong masih seperti itu, apalagi rakyat kecil. Dan itulah yang kemudian disadari oleh di sekeliling oleh Tom Lembong itu sendiri begitu. Saya kira Tom Lembong pasti minta pendapat dong begitu kan ya, masalah soal untuk melaporkan itu begitu kan ya. Makanya tim auditor BPKP begitu kan ya. Makanya kerja yang baik kata netizen begitu ya. Banyak komentar netizen yang kemudian mengatakan dapat aja ini, bakal diproses ini. Geng Solo bisa kena begitu kan ya. Episode baru berbalas pantun setelah isu ijazah bulet nggak keluar ini. Harusnya melaporkan jaksanya karena perkaranya dimulai dari jaksa hakim cuma menyidangkan aja. Betul begitu. Ya kita tunggu saja ya. Langkah Tom Lembong melaporkan MA bukan bentuk pembangkangan, tapi panggilan nurani terhadap keadilan. Ia tak sedang melawan hukum, justru sedang menguji integritasnya. Sebab jika ruang pengadilan tak lagi bisa dipercaya, kepada siapa lagi rakyat bisa berharap? Betul begitu kan. Mumpung masih presidennya Prabowo, ya. Mumpung presidennya Prabowo, ini harus benar-benar ditindak siapapun orangnya. Harus benar-benar diberantas begitu kan, ya. Karena inilah yang kemudian dilakukan oleh Prabowo sangat luar biasa begitu. Geng Solo bisa ambiar. Cawe-cawenya geng Solo sudah hancur begitu kan, ya. Sudah hancur lebur begitu. Ya bisa saja nanti Jokowi siap-siap, bisa saja dilaporkan juga begitu. Tapi kita tunggu saja. Tidak ada yang kebal hukum di negara kita ya. Jadi saya kira bahwa apa yang dilakukan Tom Lembong ini merupakan dari bentuk transparansi keadilan untuk menegakkan keadilan seadil-adilnya.
Serangan balik Tom Lembong usai bebas ya berkat abolisi. Laporkan 3 hakim yang vonis dirinya ke MA. Wah, bagaimana tidak ngeri kalau sudah seperti itu begitu kan. Ngeri-ngeri sedap pada akhirnya. Jadi mantan menteri perdagangan ini begitu kan ya, Tom Lembong alias Tom Lembong ini resmi melaporkan majelis hakim yang menjatuhkan vonis 4,5 tahun penjara kepadanya dan kepada Mahkamah Agung ya. Pengacara Tom Zaid Musab mengatakan bahwa ingin ada evaluasi terhadap proses peradilan yang dijalankannya. Ya minimal minta maaf lah ya, minimal minta maaf, minimal melakukan salah dan sebagainya begitu. Makanya pengacara dari Tom Lembong menilai hakim itu bersikap tidak profesional atau unprofesional atau unprofessional conduct ya. Dia menganggap hakim mencari-cari kesalahan Tom Lembong ya. Sebagai informasi perkara, Tom diadili oleh Hakim Ketua Dhani Arsan Fatrika dengan anggota Alvis Setiawan dan Purwanto C.S. Abdullah. Dan inilah yang kemudian banyak orang mengatakan bahwa wah ini harus benar-benar ditelusuri betul begitu kan ya. Jangan-jangan ada pesanan. Nah ini yang kemudian tidak diinginkan oleh Tom Lembong dan sebagainya. Kalau ada pesanan, siapa yang memesan? Nah, kalau bersifat politis, siapa begitu kan ya? Apakah jangan-jangan karena Tom Lembong menjadi mendukung Anies Baswedan tiba-tiba seperti itu begitu? Wah, ngeri bos ya. Ini ngeri ya, ngeri sedap. Jadi persoalan-persoalan inilah yang kemudian saya menganggap bahwa sudah tepat rasanya Tom Lembong ini melakukan tindakan seperti itu biar menjadi efek jera kepada siapapun begitu kan ya. Artinya secara tidak langsung ini benar-benar harus harus benar-benar ditransferansikan begitu kan ya. Ini Zain mengatakan laporan ini bukan bentuk balas dendam ya Tom Lembong melainkan semangat untuk memperbaiki sistem hukum. Selain ke MA, Tom juga melaporkan majelis hakim yang menjatuhkan hukuman kepadanya ke Komisi Yudisial KI. Artinya bisa saja ini diproses secara administratif begitu kan ya. Artinya ini kan penegakan hukum yang kemudian kalau dianggap lalai dan sebagainya kan bisa kena teguran dan sebagainya. Dia mengatakan pihaknya akan bergerak ke Ombudsman ya dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP setelah pelaporan ke MA dan KI ini. Dia mengatakan Tom ingin melaporkan tim auditor yang melakukan perhitungan kerugian negara terkait kasus korupsi impor gula ke Ombudsman dan PPKB. Iya betul. Saya apresiasi luar biasa itu, bagus, langkah itu bagus begitu. Kenapa bang? Ya kita sudah jelas di depan mata begitu kan. Kalau tidak ada kerugian ini gimana begitu? Ya kan? Jadi saya kira ini langkah yang kemudian dilakukan oleh Tom Lembong bagus begitu kan. Ya bagus di situ begitu. Untuk mencari keadilan dan transparansi. Saya kira mendapatkan abolisi saya kira tidak cukup begitu. Ya tidak cukup di situ begitu. Karena memulihkan nama baik sebagai seorang Tom Lembong, sebagai seorang Hasto begitu. Ya kita tunggu saja begitu. Apakah ini akan satu persatu akan dilaporkan dan sebagainya begitu ya. Dari proses audit itulah kunci dari penjaranya seorang ya. Jadi penjaranya Pak Tom Lembong itu salah satunya adalah kunci itu adalah audit dari BPKB ya. BPKP ini yang menyatakan telah timbul kerugian keuangan negara. Sebelumnya Tom Lembong berterima kasih kepada Presiden Prabowo selepas keluar dari rutan Cipinang itu. Dan bahkan Tom Lembong resmi bebas hari ini. Hasto juga bebas hari ini. Ya giliran melawan ya kekuatan-kekuatan yang kemudian seolah-olah hukum dipermainkan begitu. Yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya. Tidak dalam negara hukum kita jangan sampai ada seperti itu begitu. Yang hukum, yang punya uang misalnya kuat, yang tidak punya uang misalnya tidak kuat dan sebagainya kan pada akhirnya kan orang-orang akan gimana begitu soal proses hukum yang ada begitu. Ini harus benar-benar tuntas begitu kan ya. Bahkan dari kuasa hukum mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong ini begitu kan ya setelah resmi ya melaporkan majelis hakim yang memvonis kliennya yaitu 4,5 tahun. Nah, kita tunggu saja apa reaksinya dari orang-orang itu begitu. Pasti nanti ada pakar-pakar yang kemudian muncul. Ya wajar dalam dunia politik ada pro dan kontra begitu ya. Bahkan dalam beberapa komentar mengatakan begini ya, hayo Tom Lembong,
Tuntaskan hukum di Indonesia biar terbongkar semua kebusukan hukum di era Jokowi dan mantan presidennya. Apa ini maksudnya ya? Usut semua aparatur penegak hukum yang perusak hukum itu sendiri, termasuk di kepolisian dan apa ini ya? Termasuk di kepolisian. Nah, jadi saya kira memang ada yang kemudian penegak hukum yang baik, tanpa intervensi ada begitu, siapapun begitu. Jadi saya kira di zaman Jokowi hari ini dulu begitu kan ya, dan dirasakan hari ini nampaknya banyak kekeliruan-kekeliruan yang ada. Nampaknya inilah yang kemudian harus dibebankan, harus dibebaskan begitu kan ya. Prabowo harus benar-benar memberikan satu tindakan penghapusan kepada siapapun di situ begitu yang hanya ingin cawe-cawe. Hukum ini tidak bisa dijadikan sebagai alat politik saja begitu kan. Ini harus benar-benar diberantas. Siapapun penegak hukumnya begitu. Hari ini Prabowo sekarang lagi membersihkan orang-orang yang kemudian memberikan membersihkan peran itu begitu. Ya, jangan lagi kemudian yang kaya semakin kaya, yang kecil, yang miskin semakin miskin. Terus kemudian pada akhirnya begitu kan ya. Semuanya tergantung pemimpin. Kalau ini dibersihkan semua, saya kira Indonesia akan tentram. Ya, akan tentram. Kita lihat saja. Kalau sudah ada hukum, silakan proses hukum. Kalau tidak ada, jangan sampai mengada-ngada. Itulah yang kemudian Indonesia hari ini begitu kan, ya. Karena mendukung salah satu calon, tiba-tiba ya dibidik olehnya begitu. Ini kan ngeri pada akhirnya. Jangan sampai seperti itu begitu. Tapi kita tunggu saja, ya. Kita tunggu saja bahwa proses hukum ini ya akan tetap berlanjut. Siapa yang akan kena di situ begitu. Jangan ada lagi balas dendam. Prabowo sudah memberikan abolisi, Prabowo sudah memberikan amnesti begitu. Jangan balas dendam kepada siapapun. Itu aja sebenarnya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.